Ada suaranya nggak? Belum, Pak. Ini baru mau Saya mulai. belum kedengeran. Belum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dari kelompok kami ada saya Agung Setiawan, nomor urut 2. Lalu ada Erika Merliana Dewi, nomor urut 8. Lalu ada Olivioneta Gresela, nomor urut 19. Lalu ada Melgi Fiora, nomor urut 15. Kemudian ada Muhammad Azuri Raffi, nomor urut 16. Dan Yohan Alex Renaldo, nomor urut 26. Materi pembelajaran ini yang pertama ada konsep negara, tujuan negara, dan agensi dasar negara. Yang kedua ada kajian Pancasila sebagai dasar negara, dan ketiga ada sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Lalu juga terdapat materi pidato Soekarno 1 Juni 1945, semangat keberagaman, nasionalisme, dan kejuangan. Jadi pada awalnya kita harus mengerti dulu tentang pengertian negara. Jadi negara menurut para ahli pada yang disampaikan oleh Erik Nordlinger, negara sebagai semua individu yang memegang jabatan di mana jabatan tersebut memberikan kewenangan kepada individu-individu untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan yang dapat mengikat pada sebagian atau keseluruhan dari segmen-segmen dalam masyarakat. Kemudian ada pendapat dari Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Kemudian ada Karl Marx, negara pada awalnya sebagai bentuk dari kepentingan pribadi dari para kapitalis yang berfungsi sebagai instrumen untuk meraih tujuan tertentu. Kemudian ada pendapat dari Miriam Budiarjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui kontrol monopolistis terhadap kekuasaan yang sah. Kemudian ada pendapat dari Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah. Lalu ada Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa. Lalu ada teori dari Kressner, negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu manapun dalam masyarakat. Nah, jadi suatu negara itu mempunyai beberapa syarat untuk terbentuknya dari negara tersebut. Ada 3 syarat, yaitu ada unsur konstitutif, unsur deklaratif, dan syarat tambahan. Unsur konstitutif ini meliputi adanya wilayah atau daerah kekuasaan, baik berupa daratan, lautan maupun udara. Kemudian suatu negara juga mempunyai batas-batas wilayah tertentu, dapat berupa alamiah seperti gunung, hutan, sungai, maupun batas-batas buatan seperti pos penjagaan, kawat berduri, dan lain-lain. Kemudian di unsur deklaratif, adanya rakyat atau penduduk atau warga negara. Jadi kalau penduduk itu orang yang berdomisili secara tetap dalam suatu wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Kemudian jika warga negara itu orang yang secara sah menurut hukum menjadi warga negara, yaitu penduduk asli dan WNI keturunan asing. Kemudian
adanya pemerintah yang berdaulat dan sah. Lalu ada syarat tambahan, yaitu seperti pengakuan dari negara lain. Nah, untuk selanjutnya, Masih di mute. ya izin pakai 2 device ya Pak, soalnya yang satunya error ini voice-nya. Nah, jadi selanjutnya itu ada negara dari perspektif tata negara. Nah, dari perspektif tata negara ini, negara itu dibagi dalam dua pengertian. Yang pertama adalah negara dalam keadaan diam dan negara dalam keadaan bergerak. Yang dimaksud negara dalam keadaan diam itu adalah struktur dari organisasi negara ini sendiri. Jadi kayak struktur pemerintahannya seperti itu. Nah, untuk yang negara dalam keadaan bergerak ini diartikan bahwa penyelenggaraan dari lembaga-lembaga meliputi bentuk pemerintahan dan kebijakan-kebijakan apa yang dianggap paling tepat untuk menjalankan sebuah negara ini. Nah, selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada tujuan negara. Nah, teori tujuan negara ini tuh ada 5. Yang pertama itu ada kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua itu ada kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga ada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Yang keempat ada keadilan, dan yang kelima ada kemerdekaan. Nah, dari tujuan negara ini tuh ada beberapa ahli yang memberikan pandangannya terhadap teori-teori tujuan negara ini. Salah satu contohnya itu yang dari tujuan yang pertama itu, dari teori tujuan yang pertama itu ada dari filsuf Cina yang bernama Shan Yang, itu mengatakan bahwa satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat dan berkuasa. Nah, jadi negara ini tuh harus bisa, seorang pemimpin itu harus kuat dan berkuasa untuk melindungi rakyatnya, seperti itu. Nah, begitupun dengan teori-teori yang selanjutnya. Untuk teori yang kedua itu ada Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Demi keamanan dan ketertiban, maka manusia melepaskan dan melebur kemerdekaannya ke dalam kemerdekaan umum, yaitu negara. Seperti itu. Bisa next, Gung. Nah, selanjutnya itu ada aliran. Jadi aliran ini tuh adalah jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, aliran ini ada 2, yaitu aliran liberal individualisme dan aliran kolektivis atau sosialis. Jadi aliran liberal individualis ini merupakan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal atau melalui persaingan bebas. Sedangkan yang aliran kolektif atau sosialis itu merupakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Nah, untuk selanjutnya itu ada pendekatan. Nah, pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan ini itu ada 2, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Jadi untuk yang pendekatan kesejahteraan ini itu lebih mengutamakan pada aspek kesejahteraan dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di situ. Sedangkan yang keamanan itu lebih mengedepankan dan menekankan tentang keamanan dari wilayah itu. Selanjutnya itu, nah ada perbandingan tujuan dari beberapa negara, yaitu Amerika, Indonesia, dan India. Untuk Indonesia, seperti yang kita tahu bahwa tujuan negara kita itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, terus melindungi tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, seperti halnya Indonesia, negara-negara lain itu juga punya tujuan untuk
yang ingin dicapai oleh negaranya, seperti negara Amerika, yaitu yang intinya dia itu menyediakan pertahanan bersama, terus memastikan kesejahteraan dan mengamankan kebebasan untuk setiap individu di negaranya. Yang selanjutnya itu dari negara India. India itu memiliki tujuan negara untuk demokrasi yang berdaulat. Jadi negaranya itu adalah negara demokrasi yang berkedaulat dan mengamankan semua kepentingan warga negaranya seperti keadilan, sosial, ekonomi, dan politik. Seperti itu. Oke, next bisa dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian bahasan berikut mengenai menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Pada bahasan berikut, kita dapat mengetahui konsep dasar negara itu dari 3 sudut pandang keilmuan, yaitu yang pertama secara etimologis, kemudian terminologis, dan yang ketiga secara teoretik. Yang tadi etimologis. Nah, kalau secara etimologis atau berdasarkan ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata, istilah dasar negara ini memiliki makna yang identik dengan istilah Grundnorm, Rechtssitte, Staatssitte, dan Philosophische Grondslag. Yang mana istilah tersebut itu diambil dari kepustakaan Belanda dan Jerman. Grundnorm itu artinya norma dasar, Rechtssitte itu artinya cita hukum, Staatssitte artinya cita negara, dan yang terakhir Philosophische Grondslag itu artinya dasar filsafat negara. Next. Kemudian secara terminologis atau secara peristilahan, dasar negara itu dapat diartikan sebagai sebuah landasan dan sumber dalam membentuk serta menyelenggarakan negara. Atau dapat dikatakan dasar negara itu sumber dari segala sumber hukum. Kemudian secara teoretik, istilah dasar negara itu mengacu dari pendapat Hans Kelsen dan Atamimi dalam Usman dan Alfian. Kalau menurut pendapat Hans Kelsen, istilah dasar negara ini disebut a basic norm atau grand norm. Kemudian menurut Atamimi menyatakan bahwa dasar negara merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat. Artinya kedudukan dasar negara itu berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Next. Hal tersebut dapat diketahui dari gambar berikut. Hans Nawiaski menjelaskan bahwa terdapat kaidah tertinggi dalam suatu tatanan hukum suatu negara yang kedudukannya itu lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Disebut Staatsfundamental Norm. Kalau di Indonesia yang jadi Staatsfundamental Norm itu Pancasila. Kemudian menurut Plato dan Aristoteles, suatu negara itu sebaiknya berdasarkan atas hukum. Sebagai suatu ketentuan peraturan yang mengikat, norma hukum ini memiliki sifat yang berjenjang. Artinya bahwa suatu norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi dan bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi. Dan dari gambar tersebut dapat kita ketahui bahwa kedudukan tertinggi dalam sistem norma hukum di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara sekaligus sebagai cita hukum di Indonesia. Next. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang tertulis pada pasal 7, yaitu disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan itu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di bawahnya ada ketetapan MPR, kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, dilanjutkan peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Kemudian bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Melki. Selanjutnya bahasannya itu tentang sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next, go. Yang pertama yaitu sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis atau secara hukum ketatanegaraan, Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Nah, melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi payung hukum ini, Pancasila itu perlu diaktualisasikan agar dalam praktik demokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Selanjutnya, peneguhan Pancasila sebagai dasar negara itu juga termuat dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan ketetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi seperti yang tercantum pada pasal 1 ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 itu, jadi Pancasila yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Terus selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ termuat bahwa Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 bahwa Pancasila itu berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus sebagai dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi atau muatan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Next, go. Selanjutnya yaitu sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka atau dikenal dengan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Dr. Rajiman itu meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dan di tanggal 31 Mei-nya Supomo itu mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Dan dilanjutkan pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu Philosophisch Grondslag bagi Indonesia Merdeka. Jadi istilah tersebut yang menjadi fundamen filsafat, pikiran, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk didirikan Gedung Indonesia Merdeka. Terus Soekarno juga menyebut dasar negara sebagai dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia. Selanjutnya, Pancasila dijadikan dasar negara itu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Jadi pada mulanya pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang terkenal dengan istilah Piagam Jakarta. Namun Pancasila telah terlebih dahulu diusulkan sebagai dasar negara atau dasar filsafat negara Indonesia Merdeka yang akan didirikan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 oleh BPUPKI. Selanjutnya akan dibahas oleh Azuri. Ya, baik. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik, seperti organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government
dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan. Next. Selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis ini ada 5 nilai. Yang pertama itu nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum hak alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam akualitasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam prinsip dalam prinsip musyawarah mufakat. Yang kelima atau yang terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cinta kebangsaan, serta demokrasi bermusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alex. Selanjutnya adalah pidato Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Lanjut. Latar belakang. Jadi menjelang kekalahannya, tentara pendudukan Jepang itu berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakanlah sidang atau rapat pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk menyusun dasar negara. Lanjut, Gung. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang dasar negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Pidato ini memaparkan sebab-sebab dan apa filsafat dari negara Indonesia. Pancasila, panca yang artinya 5, sila yang artinya dasar atau asas, merupakan filosofis Grundslag atau dasar falsafah negara. Lanjut, Gung. Berikut merupakan 5 butir gagasan dasar negara Insinyur Soekarno. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan, jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3 yaitu Trisila, yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1 yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Di dalam gotong royong tersebut ada interaksi antar suku bangsa dan kuatnya prinsip-prinsip kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan golongan yang keluar dari proses musyawarah mufakat. Lanjut, Gung. Ada beberapa poin penting mengenai gagasan Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Yang pertama adalah kebangsaan. Jadi sebuah bangsa berada pada lingkungan geopolitik tertentu atau berasal dari ujung Sumatera hingga Irian. Apabila hanya didasarkan pada kesamaan nasib dan kehendak bersatu, maka yang terjadi hanya persatuan di dalam suku bangsa, seperti suku Minangkabau, suku Pasundan, dan lain-lain. Berpijak pada gambaran di atas, maka sila pertama yang paling penting bagi Bung Karno adalah kebangsaan. Tetapi bukan kebangsaan yang chauvinisme atau sangat mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Oleh karenanya, gagasan Bung Karno yang kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Bung Karno berpendapat tidak ada internasionalisme yang tidak berakar pada nasionalisme.
Pilar ketiga yang digagas adalah mufakat demokrasi, yakni sebuah keputusan bersama harus dibahas di Badan Perwakilan Rakyat, karena di sanalah tempat di mana tuntutan-tuntutan akan dikemukakan. Pilar keempat adalah kesejahteraan sosial yang mengacu pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, dan yang terakhir adalah bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 yang sudah presentasi mengenai Pancasila dan banyak sejarah dan liku-likunya tadi ya, di beberapa persidangan dan sebagainya. Silakan untuk ditanyakan di teman-teman terhadap kelompok 2 dan nanti kita bahas bersama ya soal pertanyaan itu. Tadi sempat saya baca ada Jepang kalah kemudian menyiapkan BPUPKI, tapi saat itu ketika bulan-bulan April Mei itu Jepang sebenarnya belum kalah ya, karena kan di banyak peperangan Jepang sudah mulai keteter lah gitu ya, tapi mereka tetap ngotot ya, makanya nanti kalau kalian lihat perang Pearl Harbor ya, kemudian penyerangan Yamamoto ke kapalnya sekutu Amerika itu juga mereka masih ingin menang sebenarnya, cuman sudah dikeroyok ya gimana lagi ya, banyak negara. Akhirnya mereka mengetahui posisinya makin terdesak, sebelum kalah, belum menyerah, mulai terdesak maka mulai minta bantuan ke Indonesia mau menjanjikan kemerdekaan yang gitu dan sebagainya. Nah, makanya diajak waktu itu kan Soekarno dan lain-lain diajak ke Saigon ya, ke Vietnam ya, untuk semacam nanti kita kasih hadiah kemerdekaan. Tapi ternyata perkembangannya sangat cepat dan Jepang dengan adanya bom atom tanggal 6 dan 8 Agustus ya di Hiroshima dan Nagasaki, maka ya itu yang bikin tak berkutik istilahnya. Ya udahlah, kita udah nggak bisa melawan lagi. Walaupun dari sisi kemanusiaan sebenarnya tidak tepat juga ya perang itu, karena yang mestinya perang itu kan tentara lawan tentara ya. Kalau dibom negaranya itu kan yang jadi korban rakyat sipil lah. Mirip-mirip dengan teroris juga sebenarnya kalau kita bicara ya. Dan rakyat sipil jadi korban. Cuman apa daya lah waktu itu yang lagi pegang kendali. Nah, itu sekutu dan seperti itu. Tapi kalau terjadi lagi saya pikir akan jadi kecaman karena memang tidak lazim ya perjuangan itu dalam di mana-mana peperangan itu ya tentara lawan prajurit nggak ada, rakyat biasa dihabis itu nggak ada. Oke ya mungkin itu silakan ditanyakan dari teman-teman kepada kelompok yang presentasi, nanti kita bahas bersama. Silakan. Menarik nih. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 2 dari saya. Tadi kan dijelaskan jika membentuk atau mencapai tujuan negara itu melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Lalu yang ingin saya tanyakan, menurut teman-teman kelompok 2, kebanyakan negara itu membentuk tujuannya atau mencapai tujuannya itu lebih mengutamakan dari sisi pendekatan yang mana, kesejahteraan, keamanan, atau malah justru dua-duanya itu beriringan. Karena kan kalau kita tarik garisnya itu, keamanan itu kan sebenarnya ada di kayak sejahtera itu termasuk aman juga gitu loh. Jadi di sini tuh definisinya seperti apa gitu, boleh dijelaskan? Terus negara-negara itu lebih mengutamakan yang mana? Gimana teman-teman, jelas nggak? Jelas Riri. Makasih. Silakan menanya berikutnya. Yuk. Ya, silakan. Cuma satu yang tanya. Kalian menyimak ya, menyimak presentasi ya, menyimak kuliah kita ya. Yang lain?
Ada nggak yang bertanya lagi? Menyimak ya, yang tidak pakai video juga menyimak ya, tolong ya. Kepada Izin ngumpet bertanya, teman-teman. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, teman-teman. Gimana tanggapan teman-teman soal anak sekarang, anak zaman now, yang waktu ditanya tentang Pancasila gitu, Pak Hafal, tentang tokoh-tokoh Indonesia juga nggak tahu. Sedangkan kalau ditanya tentang mungkin selebgram atau games kayak PUBG gitu, mereka cepet jawabnya. Nah, itu gimana tanggapan teman-teman dan gimana kontribusi kita biar anak-anak itu setidaknya bisa tahu pengetahuan dasar kan itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi, coba biar habis ini bisa didiskusikan jawabannya. Kelompok 2. Saya mau bertanya ke kelompok 2. Ya, silakan. Bang. Ya, menurut teman-teman kelompok 2, ini kan Pancasila itu kan sebuah ideologi yang nggak diadopsi dari negara lain kan. Jadi kan ada yang menganut paham liberal, sedangkan kita itu ibaratnya original dari Indonesia. Nah, mungkin nggak sih untuk kedepannya dengan ideologi Pancasila yang dianut oleh Indonesia itu nilai-nilainya itu diadopsi oleh negara lain gitu. Karena kan sebagaimana yang kita tahu Pancasila itu seperti menggabungkan nilai-nilai yang baik dari ideologi lain kemudian dijadikan satu yang dan juga diberi kekhasan Indonesia dan jadilah Pancasila. Nah, menurut teman-teman kelompok 2 nantinya ada kemungkinan tidak ya untuk Pancasila ini nilai-nilainya diadopsi oleh bangsa lain. Tuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Iwan. Jadi silakan kelompok 2 kalau mau diskusi dulu, terus mau menyetelkan video nggak buat kita? Kalau ada silakan ya. Biar kita menonton sambil nunggu kalian menemukan jawaban. Kita kan posisinya seperti padi, menanti sebuah jawaban. Padi report. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2 mau nyetelin video nggak buat kita? Itu lagi dicari. Sedang dicari, Pak. Sebentar.
Ada suaranya ya? Belum connect sound-nya sepertinya Pak Uli. Tidak terdengar ya, Pak? Ya, enggak keluar suaranya. Ada yang harus diklik di sebelah kanan bawah. Iya, di Zoom-nya coba connect sound-nya juga. Coba cek. Di fitur share screen-nya coba cek kok. Mohon izin Pak sebelumnya. Jadi sambil menunggu ini audionya dari aku, saya izin mau menjawab pertanyaan dari Riri dulu ya. Jadi pertanyaan dari Riri tadi itu kan untuk negara berkembang itu bagusnya pakai pendekatan yang mana? Nah, jadi kalau menurut kelompok kami sebenarnya itu lebih bagus kalau kita memadukan dua-duanya. Jadi kita pakai pendekatan yang kesejahteraan dan keamanan, karena untuk negara berkembang itu kan dia juga harus di satu sisi harus menjaga wilayahnya, di sisi lainnya itu dia juga harus mengejar ketertinggalan dari negara lain seperti fasilitas, sarana dan prasarana, pendidikan dan lainnya. Jadi lebih baik itu bisa berjalan beriringan. Namun itu juga kembali lagi ke negaranya ingin cenderung memperkuat yang mana dulu. Jadi ada mungkin seperti Korea Utara gitu ya Pak. Jadi dia itu bisa dia itu memilih untuk memperkuat ini keamanannya dulu, lebih ke militernya gitu yang diutamakan. Seperti itu. Gimana Riri? Baik, makasih ya Rika. Iya, sama-sama. Ya, saya tambahkan ya. Jadi pendekatan ini kan pendekatan pemerintah kepada internal kita ya, masyarakat warga bangsa ya. Jadi kalau boleh saya ceritakan sedikit ya. Sebenarnya di era Bung Karno, kalau orang Orde Baru menyebutnya Orde Lama, dan kemudian di era Orde Baru itu lebih pada pendekatan lebih banyak ke security approach ya, lebih banyak, bukan berarti prosperity-nya ditinggalkan, tidak, tapi lebih banyak ke security approach untuk stabilitas nasional. Jadi makanya di era Bung Karno itu memang belum banyak pembangunan ekonomi secara merata ya. Kalau proyek-proyek besar mungkin sudah ada, termasuk Monas, Istiqlal, Patung Dirgantara dan sebagainya itu, dan beberapa proyek jembatan juga mungkin sudah ada, tapi tidak semasif era Orde Baru dan era sekarang. Jadi pendekatannya security, kenapa? Masih banyak yang merongrong ya. Tahun 48 PKI Madiun, kemudian beberapa tahun lagi ada Permesta, ada Karmuzakar, DITI di Sulawesi, ada Kartosuwiryo, DITI di Jawa Barat, kemudian sampai tahun 65 ada G30S dan sebagainya, yang banyak orang baik apapun lah, dari partai mana, dari organisasi atau mungkin dari militer apa, itu yang ingin ada di kekuasaan juga. Jadi itu yang kemudian menyebabkan pendekatan kesejahteraan agak tertinggal. Kemudian masa Orde Baru dilanjutkan ke arah pendekatan yang represif ya. Security approach tadi yang menjadikan represif bagi negara adalah banyak yang ekstremis yang bekas-bekas dari kiri ya. Akhirnya ada pembasmiannya di Operasi Trisula di Blitar Selatan dan Malang.
kemudian X yang kanan, ekstrem kanan, beberapa juga masih muncul ya, ada yang di Sumatera, ada di Priok dan sebagainya. Ya, walaupun memang pendekatan pemerintah sangat represif saat itu, tapi juga tidak dipungkiri juga dari masyarakat sendiri ada yang ingin tampil sebagai ekstremis, sebagai yang kelompok eksklusif ya. Ekstremis itu bukan berarti yang ngebom ya, itu namanya kalau itu adalah teroris. Tapi ekstremis itu adalah orang yang ingin kelompok yang ekstrem, yang kelompok sendiri, eksklusif, menjadi sesuatu yang beda, itu ekstrem, ekstremis makanya. Nah kemudian mungkin sampai era akhir Orde Baru dan sebagainya, dan sampai sekarang mungkin lebih ke arah pendekatan prosperity akhirnya. Karena apa? Karena yang mempertanyakan ideologi negara juga makin sedikit lah, walaupun ada tidak semasif dulu era Orde Lama ya, pemberontakannya besar-besar. Nah, prosperity ini sebenarnya memang tetap masalah juga sebenarnya, ketika pendekatannya tidak pada pendekatan literasi, pendekatan baca tulis. Banyak orang-orang kaya yang mungkin memiliki kekayaan melimpah ruah, tapi secara pendekatan literasi bacaan mungkin mereka kurang, sehingga banyak juga yang bahkan yang pendidikannya tinggi pun mudah diombang-ambingkan oleh konsep yang mungkin sebenarnya tidak benar, karena memang bacaannya kurang, bacanya sedikit. Nah ini konsep prosperity ini kalau hanya yang urusannya kesejahteraan dan urusannya perut, hanya makanan, itu ya akan jebol juga, mempertanyakan secara banyak hal terkait dasar negara ini. Nah ini yang sebenarnya memang diperlukan dua pihak ini jalan, pendekatan prosperity jalan, pendekatan security untuk mengamankan negara juga jalan, tapi juga di sisi lain harus ada upaya edukasi. Apa gunanya APBN 20% untuk pendidikan kalau orang-orang kita nggak makin cerdas, nggak makin arif bijaksana? Itu akan sangat menghambur-hamburkan uang. Kalian yang di 3 kemendaraan akan juga tahu ya, porsi 20% APBN itu besar, itu sudah mengikat, sudah mengurangi keleluasaan fiskal atau fiscal space anggaran kita. Ini tolong ini sangat-sangat dicermati, karena kalau 20% ini ya, kemudian hanya melahirkan generasi yang tahu ilmu kuliah saja, tapi wawasan lain-lain kurang, itu ada kerugian juga. Walaupun memang saya kemarin ketika ada penggabungan Menristek digabungkan lagi ke Dikbud, bagi saya itu ya makin bermain-main di wilayah yang tadi sudah baku di berak-berik lagi. Saya secara pribadi ya menyayangkan, karena pengaturannya ke bawah itu makan banyak anggaran juga. Menggabungkan ibaratnya ganti logo itu udah makan biaya, apalagi yang lain. Jadi sebenarnya ketika kita mencari bentuk ini mestinya ya agak permanen lah, jangan sedikit langsung diubah. Nah ini yang mestinya pendekatan kita literasi edukasi ini makin masif juga. Jadi makanya saya juga bikin komunitas agar banyak baca orang-orang itu. Jadi sangat naif kalau kita punya HP bagus tapi isinya hanya foto saja, isinya hanya TikTok dan gambar-gambar saja. Tapi kita mesti banyak membaca, dan bacaan kita bisa di-share di Instagram. Saya membaca bukunya ini, di halaman ini ada kutipan bagus, share di situ, orang jadi baca. Ini seperti kutipan misalnya kalau di Islam Imam Syafi'i ya, kalau kamu tidak kuat dengan pedihnya belajar, maka kamu akan nanti merasakan seperti apa pedihnya kebodohan itu, ibaratnya kan. Itu kan banyak hal yang bagus. Di tokoh-tokoh lain juga banyak ya, tadi ada jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dan sebagainya. Kemudian kepada pemuda juga ya, ibaratnya kan harapannya kan pemuda ini makin tinggi kualitas SDM-nya, dan sekarang pembangunan juga ke arah SDM. Makanya kalau kita melupakan kata-kata Bung Karno juga naif juga. Berikan saya 10 orang tua akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi beri saya 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Nah, itu kan pemudanya. Kalau pemudanya mabukan ya, mabuk oplosan gitu, jalan goyang, hobinya gitu-gitu aja ya, nggak pasti ya mana ada pemuda yang bagus. Jadi akselerasi pemuda terhadap nilai-nilai Pancasila itu harus diterjemahkan pada nilai yang pada kemampuan core kompetensi kita. Kalau kita di Kementerian Keuangan, di Kebendaraan Negara, kita mampu. Kita harus menguasai aplikasi-aplikasi yang mendukung integritas pegawai.
kita mendukung aplikasi yang mengamankan hak-hak negara, itu udah Pancasila itu. Jadi nggak harus Pancasila itu harus seperti apa di film-film heroik berjuang melawan siapa. Sekarang udah alamnya udah lain. Jadi itu makanya kalau kebenaran negara di situ bagaimana mempelajari sistem yang makin menguatkan sehingga tidak ada celah dari pegawai untuk melakukan tindakan korupsi dan lain-lain. Dan itu harus ditemukan itu kan gitu. Sistemnya seperti apa itu dari pemuda seperti itu. Jadi saya menambahkan itu saja ya, pendekatannya harus bareng memang, tapi juga harus mencerdaskan. Makanya konten-konten kita perbaiki yang ke arah mendidik ya. Kita menyemangati bikin quote-quote lah. Saya aja bikin quote ya di Instagram saya kalau kalian baca itu. Dan saya lebih banyak menyemangati untuk lebih berkarya ya. Karena itu orang akan mengingat itu karya kita, bukan karena foto-foto kita. Foto itu hanya tambahan lah, bonus lah ya. Tapi yang lebih bagus adalah yang bisa mengingatkan teman-teman, orang-orang terdekat kita untuk lebih menguatkan pada sisi berani berjuang, berani hidup untuk meraih cita-cita yang ingin dikedepankan, dan juga berani membela kebenaran demi kemaslahatan umat dan lain-lain. Itu yang kepentingan buat kita ke depannya. Oke, itu tambahan sedikit dari saya. Silakan dilanjutkan kalau pertanyaan berikutnya, atau tadi videonya nggak jadi. Silakan. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuang. Apakah Pancasila, ideologi Pancasila dapat diadopsi untuk negara lain? Jawabannya adalah sebenarnya di Taiwan memiliki Sun Min Chu I dengan 3 dasar kehidupan, dan Indonesia juga punya Pancasila dengan 5 dasar. Nah, di Taiwan tersebut memiliki prinsip dasar atau 3 dasar, yaitu keadilan sosial, kebangsaan, dan demokrasi. Ini pada prinsipnya sama dengan Pancasila di Indonesia. Prinsip dasar tersebut adalah sebagai dasar negara kehidupan yang demokratis di Taiwan, yang menegaskan bahwa rakyat yang dilindungi oleh pemerintah harus hidup dalam kemakmuran dan ketentraman. Dan Sun Min Chu ini mempunyai peran penting dalam membangun kebangsaan kedua negara di negara mereka tersebut. Lalu juga kedua ideologi tersebut ini, Pancasila dan Sun Min Chu ini, memiliki kesamaan visi yang dibangun, namun juga makna dari gagasan Pancasila dan Sun Min Chu ini yang menjadi fondasi bagi kehidupan kedua bangsa dan negara. Lalu juga sebenarnya banyak negara yang mungkin membutuhkan atau memerlukan ideologi dari Pancasila atau ideologi yang dipakai oleh negara Taiwan ini, karena terbukti di negara Indonesia Pancasila dapat menyatukan atau menyeragamkan semua atau semua elemen masyarakat, suku bangsa, dan adat istiadat. Dari contoh tersebut, Indonesia dapat menyatukan semua keberagaman tersebut melalui Pancasila. Yang berarti banyak negara yang memiliki keseragaman atau adat istiadat yang berbeda juga, seperti Amerika atau negara lainnya, yang mungkin membutuhkan ideologi Pancasila untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat yang mereka miliki. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi saya menambahkan sedikit ya. Jadi
tiap-tiap negara itu kan ada pemimpinnya atau ada tokoh-tokoh yang rajin membaca ya. Indonesia itu yang rajin membaca banyak sekali. Bung Karno, Buya Hamka, Hatta, Syahrir, Supomo dan lain-lain itu membacanya banyak. Bahkan Supomo di era tahun 45 aja sudah punya gelar mister ya. Dan profesor itu kan sangat langka. Kemudian tadi di San Min Sui ya, Dr. Sun Yat-sen juga ada kan, tadi disampaikan. Kemudian di Filipina juga ada Jos Rizal yang bilang no limit tangire, jangan singgung saya. Ini saya ingatan belajar era SMA kalau salah nih ya. Jadi saya itu udah nggak banyak belajar tapi masih saya ingat Filipina itu Jos Rizal, no limit tangire. Kemudian kalau siapa India itu ada Nehru dan Gandhi. Gandhi juga sama mengajarkan beberapa ajaran terkait dengan kejuangan kemanusiaan yang juga diarahkan implementasi ke negara, yaitu ada Swadesi, ada Ahimsa ya, Tatwa Masi dan lain itu. Jadi mereka memang tokoh-tokoh yang memberikan ajaran kebaikan. Nah, prinsip-prinsip ajaran baik ini masing-masing negara akan menuju pada satu kata yang sama, Pak. Humanity atau humanism atau kemanusiaan. Karena masing-masing negara itu masing-masing pemeluk agama yang taat itu manifestasi dari ketuhanan adalah kemanusiaan, nggak kemana-mana. Jadi Anda bisa memanusiakan manusia itu sudah cukup sebagai jadi agama, dan nggak kemana-mana, cuma pasti ke situ saja. Saya contohkan agak melenceng sedikit. Jadi misalnya ketika Amerika itu kan memang seperti polisi dunia, menang-menangan ya. Mereka itu merasa paling benar ya. Tapi ketika di era John F. Kennedy, kalau Anda baca sejarah, John F. Kennedy itu bersahabat baik dengan Bung Karno. Kenapa? Karena visinya John Kennedy itu benar. John Kennedy itu mau membawa Amerika bermartabat dan tidak menang-menangan sendiri. Tapi di sisi lain yang mengendalikan Amerika itu kan ada organisasi ya. Anda bisa baca masalah apa itu namanya, saya lupa namanya itu organisasinya apa, yang di belakang Amerika itu yang Yahudi itu. Nah itu mereka nggak suka kayak gitu, makanya Kennedy ditembak kan gitu. Sama dengan Bung Karno yang ingin Freeport itu akan kita kelola sendiri, nggak oleh apa maksudnya bukan Freeport, Tembagapura di Papua itu ingin kita kelola nanti oleh anak bangsa sendiri. Tapi era Soeharto muncul dan mereka tidak ingin berlama-lama, ya dikeruk saja dari awal. Makanya Freeport akhirnya masuk dan menguasai Tembagapura dan lain-lain. Itu yang ya sebenarnya karena kita nggak sabar ya. Kita punya zona waktu masing-masing sebenarnya kalau kita mau jujur ya. Nah tadi terkait dasar negara apakah akan diadop oleh negara lain, nah mereka secara masing-masing punya tokoh-tokoh yang punya garis kejuangan, intinya itu sama, kemanusiaan, humanism. Perkara namanya di Amerika jadi apa, di negara gambarnya jadi apa, di Jerman gambarnya jadi apa ya oleh Otto von Bismarck ya di Jerman. Kemudian di Burma itu oleh siapa ya, saya lupa nama itu juga mereka punya garis kejuangan itu. Nah, adopsi itu mungkin hanya pembelajaran ketika Bung Karno yang dibaca adalah buku-bukunya orang Jerman, buku-bukunya orang Belanda, buku-buku orang tokoh-tokoh klasik Yunani dan sebagainya dibaca oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, dan mereka menyerap juga. Jadi Pancasila juga mungkin tidak bisa dibilang sebagai original Indonesia, tapi nilai-nilai itu sudah ada di Indonesia, dan kemudian ketika referensinya diambil dari mana-mana, oh ada kesesuaian. Makanya Bung Karno bilang sebagai penggali saja, bukan penemu Pancasila, tapi hanya menggali Pancasila dari nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian ketika kita kaitkan dengan negara lain, apakah mengadopsi, sebenarnya ada unsur-unsur kebudayaan yang diadopsi. Kalau kalian lihat di beberapa negara ada yang di apa itu namanya lobi kedutaan besarnya, di lobi ruang pertemuan-pertemuan mereka, di mall mereka ada gamelan. Kemarin saya lihat, lupa saya di YouTube atau di berita mana itu, mereka memasang gamelan Jawa dan dimainkan. Kemudian Belanda sebagai penjajah Indonesia, mereka juga pintar. Jadi kitab-kitab klasik Indonesia, era sejarah kerajaan entah dari dari luar Jawa ataupun terutama dari Jawa ya, era Mataram ya, Surakarta, Yogyakarta itu banyak yang tinggal di Belanda. Termasuk patung-patung Kandidas dulu kan di Belanda yang kemudian baru dikembalikan beberapa tahun kemarin ya. Jadi mereka mengakui bahwa kebudayaan Indonesia itu tinggi. Makanya banyak diadopsi oleh mereka dan jadi nilai-nilai mereka. Kemudian juga beberapa musik Indonesia tadi juga Olive juga yang lomba di Singapura itu kebanyakan ketika kita lomba di luar negeri ya
kita membawakan lagu-lagu etnis dan juara ya, seperti yang di Vatikan, Italia, kemudian di beberapa negara di Eropa itu kita sering juara. Kenapa? Karena aspek keunikannya itu memang tidak tertandingi. Karena apa? Kita punya banyak modal dasar suku dan bahasa dan budaya itu sangat, kalau diramu sangat bagus. Makanya jazz kita itu kan bagus. Ada lagu jazz Gambang Suling, mereka kan nggak kebayang orang luar negeri itu nada Gambang Suling seperti itu, karena nadanya pentatonik diatonik kan, beda dengan nada mereka yang lebih ke arah diatonis musik klasik ya, tapi kan ini ada nada gamelan yang masuk juga. Jadi kekayaan itu banyak sekali. Nadi adopsinya Pancasila ataupun nilai-nilai kebudayaan yang ada itu mereka juga mengakui ya, gamelan itu juga musik yang tinggi ya, setingkat dengan musik klasik lah, karena memang tidak mudah untuk mendengarkan atau menikmati gamelan. Kalau biasanya dangdut koplo, Nila Karisma dan Via Valen ya agak sulit memang ya. Tapi kalau Anda sudah mulai masuk ke sana, itu ada keheningan, ada unsur penerimaan atas atas kondisi, sehingga tidak banyak protes lewat musik-musik itu. Makanya musik-musik itu ya laku di negara yang orang-orang ya banyak belajar, banyak membaca, itu laku ya di Eropa seperti itu. Oke, mungkin tambahan itu saya ya, tambahan dikit aja terkait dengan adopsi tadi. Oke, silakan kalau masih ada nih, waktunya sudah jam 11.08. Oke, tadi yang belum dijawab, kalau masih mau dijawab 1 menit aja, silakan. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan Zuhro Pak, sedikit aja ya Pak. Ya. Jadi mungkin untuk astagfirullahaladzim, untuk generasi saat ini mungkin terutama milenial ya Pak, kita lebih mengedepankan prinsip apa ya Pak, mendengarkan apa yang diinginkan oleh milenial gitu Pak. Jadi mungkin pemerintah juga perlu menyiapkan strategi yang kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda, bisa memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada untuk merupakan penerapan metode yang paling efektif. Atau juga bisa memanfaatkan jumlah tokoh pemengaruh atau influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Dapat menggali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak terlalu menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial. Peran media kan sangat cukup krusial pada era saat ini. Kalau zaman dahulu kan media hanya berupa televisi, radio, surat kabar, atau majalah. Tetapi saat ini perkembangan media sudah cukup besar, terutama media sosial tadi yang sudah saya katakan. Jadi menjadi tugas bersama untuk saling memahami dan memanfaatkannya. Selain itu harus ada integrasi antara media sosial dengan media televisi atau media cetak. Konten-kontennya harus memuat ideologi Pancasila. Dunia perfilman saat ini juga sudah mulai mengangkat kisah-kisah pahlawan, tokoh-tokoh besar atau orang yang inspiratif. Walaupun makan waktu yang lama, hal ini dapat membuat generasi Indonesia memiliki karakter yang kuat. Selain itu, hal ini juga dapat menggerakkan anak muda untuk mencari tahu tentang kisah inspiratif dan jadi generasi milenial itu menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi satu mas sedikit saja. Oke, era sekarang era medsos, era citizen journalism, jadi setiap orang bisa menjadi pembuat berita. Nah, tolong sebagai kita masyarakat terdidik, apalagi mahasiswa Keinstan, tolong share yang berita baik, entah itu Keinstan, entah itu kerajinan kita, kreativitas kita, atau kalau kita mau mendukung pemerintah daerah kita, tolong unggah foto tentang kerajinan di kabupaten kita atau kota kita, unggah kesenian daerah kita dan sebagainya, atau unggah promosi tentang kekayaan daerah kita yang sedang digencarkan, misalnya wisata di pantai apa, di daerah apa, itu juga itu sudah Pancasila, karena sudah mendukung untuk perekonomian daerah. Itu yang wujud kecil, jadi yang gampang Anda bisa unggah itu yang baik-baik ini. Jadi masing-masing punya kontribusi yang positif pada bangsa ini dan menjadi pembuat berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Jadi masing-masing kita isi medsos kita dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mempengaruhi orang untuk makin, oh ya Indonesia itu bagus, Indonesia itu kaya, dan kita mencintai negeri ini. Jadi Bu Menteri Sri Mulyani juga bilang kan, Bu Sri Mulyani, jangan pernah lelah mencintai Indonesia ya, atau negeri ini. Oke, memang itu saja ya, waktu sudah melampaui dan kuliah di portal sudah saya tutup. Jadi terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya kadang-kadang merasa kalau percakapan kita interaktif itu merasa kurang waktunya. Jadi seperti orang-orang kalian ketemu dengan orang tercinta juga merasa kurang waktu ya. Begitu cepat waktu berlalu, padahal baru ngomong sedikit. Itulah cinta ya.
Cinta itu seperti apa? Kata Gus Miftah, cinta itu seperti kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak kelihatan tapi hangatnya terasa. Kata Gus Miftah itu. Oke, itu tambahan dari saya. Mengakhiri kuliah kita hari ini. Semoga semua sehat. Kita bertemu minggu depan ya. Malah ketawa. Maaf Pak. Dan terus sehat ya. Ya. Oke, ketemu minggu depan dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita makin lucu, makin gembira ya. Nah, jadi tolong sekali-kali ingat pengajian Gus Miftah ya, yang lucu-lucu itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak. Kalau saya nyari pengajian yang lucu-lucu, hidup udah stres, ngapain ngaji yang kerang-kerang, yang keras-keras, ngaji yang lucu-lucu, yang bikin ketawa. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Selamat nanti nyari yang lucu-lucu buat diungkap di kelas. Saya suka. Oke. Nah.